Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, jumpa lagi dalam Suara Kebenaran. Hari ini kita akan belajar dari bahagian firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang Kau beri bagi kami. Terima kasih juga untuk hidup ini. Kami akan belajar dari kehendak-Mu melalui firman-Mu, supaya dari firman-Mu kami menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan, agar hidup pemberian-Mu ini kami akan jalani menurut apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Karena itu karuniakan bagi kami pimpinan-Mu di dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu ini. Berilah kami juga pengertian, mampukan kami untuk mendengar, bahkan juga nantinya menaati. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang memberi kami hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-19, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan saat ini. Saya membacanya bagi kita. Kejadian pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-19. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Demikian firman Tuhan. Senantiasa diingatkan kepada kita, berbahagia sekalian kita yang dengan setia menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan juga berbahagia yang senantiasa taat memberi diri terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan untuk dilaksanakan tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari,
Semua sobat suara kebenaran yang terkasih, cara perhitungan manusia terhadap hari berbeda dengan cara Tuhan menghitung hari. Cara kita menghitung hari adalah dimulai dari waktu terang menuju kepada waktu gelap atau dari pagi hingga kepada malam. Tetapi kesaksian dalam Alkitab seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal 1 bahagian yang kita baca saat ini, ayat 5, ayatnya yang ke-8, ayat 13, ayat 19, kita juga lihat pada ayat 23 dan ayat 31, di sana dituliskan bahwa cara Tuhan menghitung hari adalah sebaliknya, terbalik dari cara kita menghitungnya. Jadi cara Tuhan menghitung hari itu dimulai dari hari petang atau waktu petang, yakni sore hari menuju kepada waktu terang. Seperti bahagian pada ayat Alkitab yang kita baca di pasal 1 ayat 5, ayat 8, ayat 13, ayat 19, ayat 23 dan ayat 31. Di sana dituliskan, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah keterangan kalimat yang diulang sebanyak 6 kali yang diucapkan oleh Allah selalu setiap kali sesuatu selesai diciptakan olehnya. Dan karena kalimat ini diucapkan secara berulang-ulang kali oleh Allah, maka kalimat ini menjadi kalimat yang amat sangat penting untuk juga diberi perhatian oleh kita sekalian, yakni jadilah petang dan jadilah pagi itu. Jadi tentang kalimat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari semua sobat suara kebenaran, hari Tuhan dinyatakan dari kalimat ini bahwa Tuhan menghitung hari dimulai dari waktu petang kepada waktu pagi. Sobat suara kebenaran yang terkasih, kalau kita bicara tentang hari Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat 2 bahagian kitab yang berbicara tentang hari Tuhan ini. Yoel pasal yang kedua, ayat 28 dan ayat 32. Bahagian A, dan juga Amos pasal 5 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan bahagian ayat ini bagi kita. Yoel 2 ayat 28 dan ayat 32 bahagian A. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 32 bahagian A. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga membaca bahagian dari Amos pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-18 tentang hari Tuhan juga. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Sobat suara kebenaran yang terkasih, dari 2 bahagian kitab yang kita baca ini, kita memahami bahwa hari Tuhan yang dimaksudkan oleh setiap kitab yang ada, misalnya saja dari Yoel yang tertulis dalam Yoel pasal 2 itu adalah tentang hari di mana akan ada pengampunan dan orang-orang akan bernubuat. Sedangkan yang dicatat oleh Amos tentang hari Tuhan itu adalah hari yang berisi hukuman. Karena itu jika kita hubungkan dengan cara Tuhan menghitung hari, yakni dimulai dari waktu petang menuju kepada waktu pagi, maka waktu petang itu selalu akan menjadi penentuan penting bagi kita, bahwa apakah di hari itu secara khusus dimulai dari waktu petang itu kita akan diampunikah,
atau justru kita akan dihukum? Sobat Suara Kebenaran yang terkasih, tentunya kita semua senantiasa berharap selalu ada anugerah Tuhan bagi kita pada setiap waktu, baik itu pada waktu petang ataupun bahkan pada waktu terang. Maka supaya kita semua dapat memperoleh pengasihan dari Tuhan dan supaya waktu petang hari itu jangan menjadi waktu yang dipenuhi dengan hukuman-hukuman Tuhan bagi kita, maka baiklah kita belajar tentang bagaimana kita harus menjalani hari-hari kita ini. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus 4 ayat yang ke-26 mengatakan bagi kita bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sobat Suara Kebenaran yang terkasih, bagian firman Tuhan ini Efesus 4 ayat 26 mengajarkan kepada kita agar sebelum kita mengakhiri hari menurut perhitungan kita malam hari, maka baiklah kita membereskan segala yang menjadi dosa-dosa kita melalui pengakuan yang kita lakukan di hadapan Tuhan kita. Sebab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 saya membacanya bagi kita sekalian, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena itu sobat Suara Kebenaran yang terkasih, jangan kita tidur sebelum kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa perhitungan hari menurut cara perhitungannya Tuhan kita dimulai ketika waktu petang tiba. Karena itu waktu petang menjadi sangat penting, bahkan menjadi penentuan bagi kita apakah kita akan mengalami hukuman ataukah kita akan diampuni. Dan supaya kita mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan, karena itu akuilah segala dosa-dosa kita, sehingga hari itu akan menjadi hari yang baru bagi kita, hari yang dipenuhi dengan anugerah pengampunan yang dari Tuhan bagi kita sekalian, dan bukan menjadi hari penuh penghukuman bagi kita. Seperti halnya Daud dalam Mazmur pasal 4 ayat 5, ayat 6 dan bahkan juga ayatnya yang ke-9, dalam mengakhiri hari-harinya Daud senantiasa memasrahkannya dalam pengaturan yang dari Tuhan. Saya membaca bahagian ini bagi kita, Mazmur 4 ayat 5, ayat 6 dan ayatnya yang ke-9. Mazmur 4, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kita lihat di sini dalam Mazmur 4 ayat 5, ayat 6 dan ayatnya yang ke-9, bahwa sikap yang Daud pilih sebelum ia membaringkan dirinya pada tidurnya di malam hari adalah ia mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, serta bahkan tidak membiarkan dirinya menyimpan amarah atau bahkan juga dendam. Yang dilakukan oleh Daud adalah sebaliknya. Ia menyerahkan segala pengaturan hidupnya ada dalam kehendak dan bahkan juga kendali yang dari Tuhan. Daud selalu berupaya agar baik ketika ia bangun dan bahkan juga ketika ia beraktivitas, bahkan sampai kepada tidur yang ia jalani pun di malam hari, ia berupaya melakukannya seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Daud berupaya agar ia selalu terus terjaga dalam hadirat dan cintanya Tuhan.
Karena itu sebelum ia tidur, Daud memilih untuk bersikap melepaskan pengampunan dan mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Sebab dalam Mazmur pasal 127 ayatnya yang kedua mengatakan kepada kita bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab karena Daud percaya bahwa hidup ini ada dalam pengaturan Tuhan, maka sebelum ia tidur, ia memberi diri untuk tidak tidur dengan amarah ataupun dendam. Ia melepaskan pengampunan dan mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Karena itu kepada siapapun kita yang mau hidup senantiasa ada dalam kehendak Tuhan, dan bahkan juga mau untuk selalu diberkati dan bahkan dijadikan sebagai orang-orang yang berkemenangan, seperti tema pada perenungan bagian firman Tuhan kita saat ini, maka baiklah setiap kita senantiasa memberi segala perhatian kita, penting untuk memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, yakni selalu menjadikan hari menjadi anugerah yang dari Tuhan untuk kita nikmati. Karena itu jangan pernah menutup hari yang kita jalani dalam perhitungan kita manusia dengan dosa-dosa yang belum mau saudara-saudari akui untuk ditinggalkan. Jangan biarkan diri kita pada setiap harinya berada di luar daripada hadirat Tuhan karena dosa atau dendam yang terus saja masih ingin kita simpan dalam hati dan pikiran kita. Mari kita akui dan mari mohon pengasihan serta kekuatan yang dari Tuhan, dan mari mohon kepada Tuhan supaya kita diberi waktu, dimampukan, sehingga juga kita memperoleh jalan sehingga dapat menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Sekali lagi mari kita mengakui segala dosa-dosa kita sebelum kita berbaring tidur di waktu malam, sehingga waktu petang atau waktu malam menurut perhitungan hari Tuhan akan menjadi hari penuh anugerah, hari penuh pengampunan bagi kita seperti yang tercatat dalam Yoel pasal 2 ayat 32 bahagian A yang tadi kita baca, bahwa dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Karuniakan bagi kami Roh-Mu yang kudus, dan tolonglah ya Tuhan, sehingga Roh-Mu berkenan tinggal di dalam hati kami, memimpin mengendalikan juga pikiran kami, serta juga segala perbuatan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam hati kami ini akan senantiasa mengingatkan kepada kami tentang kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Sehingga juga menolong kami senantiasa untuk menaati apa menjadi perintah-Mu Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Agar biarlah hidup yang Kau karuniakan ini kami jalani dengan senantiasa menyenangkan hati-Mu dan menikmati anugerah kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup ini. Pimpinlah kami ya Tuhan dalam segala aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini pula ya Bapa di sorga, bahkan di sepanjang bulan ini dan waktu-waktu pemberian-Mu ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang senantiasa menyaksikan kehendak-Mu bagi kami untuk kami taati, supaya kami memperoleh hidup yang daripada-Mu itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang memberi kami hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.